Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jenis, peran, dan perkembangan dari Artificial Intelligence atau AI. Nah, karena kalau tak kenal maka tak sayang, maka dari itu yuk kenal lebih dulu sama anggota kelompok 3. Yang pertama terdapat saya, Sabrina Ninglarasati dengan NIM 135. Selanjutnya rekan pertama saya yaitu Dini Novia Syafitri dengan NIM 143. Selanjutnya rekan kedua saya Muhammad Firdaus dengan NIM 174. Dan yang terakhir rekan ketiga saya yaitu Widya Kusuma Putri dengan NIM 192. Namun, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu apa sih AI itu. Artificial Intelligence atau yang sering kita dengar AI adalah teknologi yang menggunakan komputer dan perangkat lunak untuk mengembangkan sistem yang dapat meniru kecerdasan dari manusia. AI ini memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman atau sejarah, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks yang kita perintahkan kepada AI dengan cepat dan efisien. AI ini juga memiliki kelebihan seperti kemampuan analitik yang dapat menganalisis data dengan cepat dan akurat, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih efisien dari manusia. Di sini saya akan menjelaskan peran AI bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu pada sektor pendidikan, yaitu fungsinya untuk menyusun soal dan kuis, mempersiapkan materi, dan membantu pencarian jawaban. Dan yang kedua itu ada di sektor industri manufaktur. Manfaat AI yaitu menyediakan layanan pembelanjaan virtual yang mencakup rekomendasi terpersonalisasi serta diskusi opsi pembelian dengan konsumen. Yang ketiga pada sektor perbankan. Fungsi AI yaitu membantu mentransformasi sektor keuangan khususnya dalam mendeteksi penipuan, melakukan pengawasan dan analisis transaksi, serta meningkatkan kualitas penilaian kredit, pelayanan pelanggan, dan otomatisasi. Dan yang terakhir pada sektor kesehatan, AI dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit, memprediksi kemungkinan kambuhnya penyakit kronis, serta memprediksi respon pasien terhadap perawatan dan obat-obatan. Karena kalian sudah mengetahui apa saja peran-peran AI dalam kehidupan manusia, maka dari itu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis AI yang perlu Anda ketahui. Yang pertama terdapat Reactive Machine System. Reactive Machine System merupakan kecerdasan buatan yang tidak memiliki ingatan dan apabila dikasih tugas ia akan memberikan jawaban secara spesifik. Yang kedua terdapat Limited Memory System. Kecerdasan buatan yang satu ini memiliki ingatan yang dapat mereka gunakan untuk memberikan informasi pada keputusan di masa depan berdasarkan kejadian di masa lalu. Beberapa fungsi Limited Memory System biasanya dapat ditemukan dalam mobil yang bisa berkendara sendiri seperti Tesla. Yang ketiga, Theory of Mind. Sistem AI yang satu ini memiliki kecerdasan untuk memahami emosi manusia, sehingga AI buatan ini dapat menyimpulkan keinginan manusia dan memprediksi perilaku manusia di masa depan ingin seperti apa. Kemampuan tersebut dapat memberikan AI untuk membantu pekerjaan manusia ke depannya. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, Self-Awareness, merupakan jenis AI terakhir yang memiliki rasa diri, di mana dapat memberikan mereka kesadaran. AI dengan sistem awareness memiliki kemampuan untuk memahami keadaan mereka sendiri saat ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem self-awareness memberikan AI kemampuan 11-12 seperti manusia pada umumnya. Namun sangat disayangkan jenis kecerdasan buatan tersebut masih belum ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan AI dari masa ke masa. Yang pertama adalah kelahiran AI pada tahun 1956. Sejarah Artificial Intelligence atau AI atau sering kita sebut kecerdasan buatan dimulai dari konferensi yang diadakan di Dartmouth College in Hanover, Amerika Serikat pada tahun 1956. Inisiatif konferensi ini dimulai oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer dari MIT. John McCarthy sendiri adalah orang yang mempopulerkan istilah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang menggambarkan upaya untuk mengembangkan komputer dan program yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Dan yang kedua adalah AI Winter pertama pada tahun 1970 hingga tahun 1980. Salah satu momen kritis dalam AI Winter pertama adalah ketika penelitian di bidang pemrosesan bahasa alami mengalami kesulitan besar. Hasil yang buruk dan biaya yang tinggi membuat banyak orang mulai meragukan potensi teknologi ini. Akibatnya, banyak proyek dan laboratorium penelitian di bidang AI tutup dan pendanaan menurun drastis. Dan yang ketiga adalah Boom and
AI winter kedua pada tahun 1980 hingga tahun 1993. Pada awal dekade ini ada banyak harapan terhadap potensi AI yang mengarah pada peningkatan penelitian, perkembangan teknologi, dan investasi dalam berbagai proyek AI. Namun optimisme ini akhirnya terbukti berlebihan dan AI kembali mengalami AI winter pada akhir tahun 1990-an. Kemunduran ini terkait dengan beberapa faktor, termasuk kesulitan dalam melatih jaringan secara tiruan yang dalam skala besar, serta kekurangan data dan daya komputasi yang diperlukan untuk mendorong kemajuan AI. Yang keempat adalah AI Spring pada tahun 1993 hingga tahun 2011. AI Spring ini ditandai dengan adanya perkembangan positif dalam penelitian, perkembangan teknologi, dan minat dari industri dan masyarakat terhadap AI. Periode ini memberikan dorongan baru bagi pengembangan AI yang akan terus berkembang dalam beberapa dekade berikutnya, terutama pada era di mana perkembangan dalam teknik pembelajaran mesin seperti deep learning menghasilkan kemajuan yang signifikan. Dan yang terakhir adalah deep learning, big data, and artificial general intelligence pada tahun 2011 hingga sekarang. Masa ini adalah masa di mana teknologi AI mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek, mencakup penggunaan deep learning untuk pemrosesan data besar atau big data, dan perbincangan tentang potensi pencapaian artificial general intelligence atau AGI. Ini adalah masa di mana AI semakin mengintegrasikan dirinya dalam berbagai bidang kehidupan dan menjadi topik penting dalam diskusi ilmiah, etika, dan budaya. Kemajuan besar dalam deep learning pada tahun 2010-an memungkinkan komputer untuk memodelkan data yang kompleks dan mengambil keputusan yang semakin akurat dalam berbagai tugas. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.